Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Intan Salsabila Pratiwi, NIM 24010110292. Saya di sini akan menjelaskan kitab Qurratul Ain dari halaman 24 sampai 51. Bismillahirrahmanirrahim. Babul bai', adapun ini ialah bab jual beli, yaswihu dan apa al bai' bi ijabin dengan ijab, kabi'tuka seperti menjual siapa saya ka terhadapmu, wa mala'tuka dan menyerahkan siapa saya ka terhadapmu, da terhadap ini bikada dengan sekian, wa qabulin dan qabul, kashtaraitu seperti membeli siapa saya, wa qabiltu dan menerima siapa saya, hada terhadap ini bikada dengan sekian, bila faslin dengan tanpa pemisah, wa takhallul lafdin dan menyela-nyelai lafal, ajnabiyin yang lain, wa ta'liqin dan penggantungan, wa taqitin dan batasan waktu, wa syurita dan disyaratkan, fi aqidin dalam pelaku transaksi, taklifun apa mukallaf, wa islamun dan Islam, ditamalluki muslimin untuk memiliki seseorang muslim atau budak, wa mushafin dan mushaf, wa fi maq'udin dan di dalam sesuatu yang ditransaksikan, alaihi apa atas sesuatu, milkun apa kepemilikan, lahu bagi aqidin, alaihi atas maq'udin alih, wa tuhruhu dan sucinya maq'udin alih, wa ru'yatuhu dan terlihatnya maq'udin alih. Bab ini menjelaskan tentang bab jual beli. Sah jual beli dengan adanya ijab, seperti lafal aku menjual kepadamu dan menyerahkan kepadamu barang ini dengan harga sekian. Yang kedua, qabul, seperti lafal aku membeli dan menerima barang ini dengan harga sekian. Syarat ijab qabul yaitu ada 4. Yang pertama, tidak ada jeda terlalu lama, tidak dipisahkan oleh lafal lain. Ketiga, tidak digantungkan. Dan yang keempat, tidak dibatasi waktu. Dan disyaratkan bagi pelaku transaksi penjual dan pembeli, yang pertama harus mukallaf dan yang kedua harus Islam. Dan disyaratkan bagi barang yang ditransaksikan, yaitu yang pertama kepemilikan di tangan pelaku transaksi, dan yang kedua suci, dan yang ketiga bisa dilihat. Wasyurito dan disyaratkan fi bai'i mat'umin di dalam menjual barang yang dapat dimakan, wanakdin dan logam mulia, bijinsihi dengan sejenisnya, hululun apa kontan, wataqabudun dan serah terima, qabla tafarruq yaitu yang pertama kontan, yang kedua diserah terimakan sebelum berpisah, dan yang ketiga kesamaan dalam takaran. Dan bila dengan barang yang bukan sejenis, yang pertama kontan dan yang kedua diserah terimakan sebelum berpisah. Dan disyaratkan dalam menjual barang yang disifati dalam tanggungan, yaitu yang pertama menyerahkan modal pokok sebelum berpisah, dan yang kedua barang yang dipesan berada dalam tanggungan, dan yang ketiga mampu diserahkan di tempat yang semestinya, dan yang keempat diketahui kadarnya. Wabay'u nahwi inabin dan menjual semisal anggur, mimman dari orang, dana yang menyangka siapa al-bai' annahu terhadap bahwasanya man, yattakidahu ialah menjadikan siapa man hu terhadap inabin, muskiran terhadap sesuatu yang memabukkan, watika rukutin yang menimbun makanan pokok, wasaumun dan menawar ala saumin di atas tawaran lain, ba'da taqarruri samanin setelah menentukan harga, wa najisun dan ba'i najasim. Dan diharamkan menjual semisal anggur kepada orang yang diduga akan mengolahnya sebagai minuman yang memabukkan, dan menimbun makanan pokok dan menawar barang yang telah ditawar orang lain setelah harganya ditentukan, dan ba'i najasi.
Faslun, adapun ini adalah fasal fi hiyaril majlisi dalam menjelaskan dua hiyar majlis wasyarti dan hiyar syarat. Wa hiyaril aibi dan hiyar aib yathbutu tetap hiyar majlisin apa hiyar majlis fi bai'in di dalam jual beli. Wasaqata dan gugur hiyaruman apa hiyarnya orang ihtaro orang memilih siapa man luzumahu terhadap tetapnya al-bai'. Wa kullin dan semuanya bifurqati badanin dengan pisahnya badan urfan di dalam kebiasaan. Wa halafa dan bersumpah nafi furqatin siapa orang yang menafikan perpisahan au fashin atau merusak qablaha di sebelum furqatin walahuma dan ialah bagi al-aqidain. Syaratu hiyari adapun hiyar syarat salah satu ayamin dalam 3 beberapa hari fa'aqalla atau lebih sedikit minasyarti dari syarat. Wa yasulu dan hasil fashun apa merusak binahwin dengan semisal lafal fasahtu merusak siapa aku wa ijazatun meneruskan binahwin dengan semisal lafal ajastu meneruskan siapa aku. Jadi pasal di sini menjelaskan tentang hiyar majlis, syarat dan hiyar aib. Yang dimaksud hiyar majlis adalah upaya perlindungan bagi penjual dan pembeli dalam hak mereka memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual belinya pada saat berada di tempat transaksi. Ya labi gubnin tidak sebab adanya kerugian. Fahishin yang sangat kadon nisujajatin seperti menyangka kaca jauharatan terhadap permata. Wal hiyaru dan adapun hiyar itu fauriyun ialah segera. Bagi pembeli yang tidak tahu memiliki hak hiyar sebab adanya cacat sejak awal, semisal membeli budak, ternyata dia punya penyakit istihadah, suka mencuri, suka kabur, suka berzina, sering ngompol, suka mengamuk, suka menggigit, dan misalnya juga tasriyah. Yang disebut tasriyah itu keadaan di mana seorang tidak memerah susu ternaknya sebelum dijual, agar pembeli mengira bahwa ternak yang akan dibeli itu banyak susunya. Dan hiyar aib tidak berlaku sebab adanya kerugian yang amat besar, seperti mengira yang ia beli adalah permata padahal itu hanya kaca. Hiyar aib itu harus dilakukan dengan segera. Faslun, adapun ini ialah fasal fi hukmil mabi'i dalam menerangkan hukumnya barang yang dijual qoblal qabdi di sebelum diterima. Al mabi'u adapun barang yang dijual qabla qabdihi di sebelum diterimanya al bai' min dhamani bai'in ialah dari tanggungan jawabnya penjual. Wa itlafu dan merusaknya mushtarin pembeli qabdun ialah diterima wa yabtulu dan batal tasarrufun apa transaksi binahwi bai'in dengan semisal menjual. Fima dalam sesuatu lam yukbat yang belum diterima apama la binahwi iqtakin bukan dengan semisal memerdekakan wa qabdu ghairi mangkulin dan adapun penerimaan barang yang tidak bisa dipindahkan bitahliyatin ialah dengan mengkosongkan limushtarin untuk membeli wa mangkulin dan barang yang bisa dipindahkan binaklihi ialah dengan memindahkan mangkul wa jaza dan boleh istibdalun apa menerima ganti antamanin dari harga wadainin dan piutang. Jadi, pasal di sini menjelaskan tentang barang yang dijual sebelum diterima. Nasib barang yang dijual sebelum diterima oleh pembeli adalah menjadi tanggung jawab penjual. Kerusakan yang dilakukan oleh pembeli berarti barang telah diterima. Dan batal transaksi semisal menjual barang yang belum diterima, terkecuali semisal memerdekakan. Cara penerimaan barang yang tidak bisa dipindahkan seperti rumah, yaitu dengan mengkosongkan untuk membeli. Sedangkan barang yang bisa dipindahkan, yaitu dengan dipindahkan dari tempat asalnya. Boleh minta penukaran dari harga ataupun piutang. Faslun, adapun ini adalah fasal fi bai'il usuli dalam menjelaskan menjual beberapa asal, wastimar dan beberapa buah. Yadkhulu masuk fi bai' ardin dalam menjual tanah ma apa sesuatu fiha yang tetap di dalam ardi min bina'in dari bangunan wa syajarin dan pohon fi bustanin dan dalam menjual kebun ardun apa tanah wa syajarun dan pohon wa bina'un dan bangunan wa darin dan dalam rumah
Hadhihi apa ini semua ardi wa syajaru wa bina'u wa darin wa abwabun. Kalau semisal menjual rumah berarti juga termasuk menjual 3 hal di atas dan pintu-pintu yang telah terpasang. Kalau semisal menjual budak bukan berarti juga termasuk menjual anting dan bajunya. Kalau menjual pohon berarti juga termasuk menjual akar dan nantinya yang basah, bukan termasuk ladang dan buah yang telah tampak dan keduanya masih tetap milik penjual. Kalau menjual hewan berarti juga termasuk menjual anak yang ada dalam kandungannya. Faslun. Adapun ini adalah fasal fi ikhtilafil muta'aqidaini dalam menjelaskan berselisihnya kedua belah pihak yang melakukan akad. Walau ikhtalafa andaikan berselisih muta'aqidani siapa kedua belah pihak yang melakukan akad fi sifat aqdin dalam sifat akad wa qassaha dan sungguh telah sah apa aqdin ka qadri iwadin seperti kadar alat tukar wala bayyinata dan tidak ada saksi yang wujud halafa maka bersumpah kullun siapa semuanya fa in asara lalu jika bersikuku siapa al muta'aqidan falikulli maka ialah bagi semuanya awil hakimi atau hakim fashuhu ada pengurus al-aqdi walau wadda'an dan andaikan mengaku siapa wahidi minhuma bayaan terhadap menjual wal akhru dan yang lainnya rohnan terhadap sewa. Halafa maka bersumpah kulun siapa semuanya nafyan terhadap menafikan wa halafa dan bersumpah mudda'in sihatin siapa yang mengaku sah. Jadi fasal di sini menjelaskan tentang berselisihnya kedua belah pihak yang melakukan akad. Andaikan kedua belah pihak berselisih mengenai suatu macam akad padahal sudah sah, seperti selisih mengenai kadar alat tukar dan di sana juga tidak ada saksi, maka masing-masing dari keduanya harus bersumpah. Jika keduanya tetap bersikuku berselisih, maka bagi masing-masing dari keduanya atau hakim harus merusak akad. Dan andaikan yang satu mengaku menjual dan yang satunya lagi mengaku menyewa, maka masing-masing dari keduanya bersumpah menafikan. Dan orang yang mengaku akadnya sah bersumpah kepada yang mengaku tidak sah. Bersumpah menafikan itu seperti contohnya, demi Allah aku tidak menjualnya dengan harga sekian. Atau demi Allah aku tidak menyewanya dengan harga sekian. Selanjutnya itu faslun. Adapun ini adalah fasal fil qardi dalam menjelaskan hutang, warahni dan gadai. Al-iqradu adapun menghutangi sunnatun ialah sunnah bijabin dengan ijab ka aqradtuka seperti menghutangi siapaku ka terhadapmu. Wa qabulin dan qabul wa malaka dan memiliki muqtaridun siapa orang yang berhutang biqabdin dengan menerima wali muqridin dan ialah bagi orang yang menghutangi istirdadun adapun meminta kembali. Wa naf'un dan manfaat bila syartin dengan tanpa syarat wa baswihun dan sah rohnun apa gadai biijabin dengan ijab wa qabulin dan qabul min ahli tabarru'in dari orang yang ahli berbuat baik walau kana adibatun walau ada apa almarhun ialah pinjaman. Lebih syartima tanpa dengan mensyaratkan sesuatu ya dulu yang berbahaya apa maka Allah yuba'an seperti hendaknya tidak dijual apa almarhun indal mahil di saat masa melunasi wa kasyarti manfaatihi dan sepertinya syarat manfaatnya limurtahinin bagi penerima gadai. Jadi pasal di sini menjelaskan tentang hutang dan gadai. Menghutang itu sunnah dengan adanya ijab dan qabul. Orang yang berhutang berhak memiliki apabila sudah menerima. Dan bagi orang yang menghutangi berhak meminta kembali dan mendapatkan manfaat dengan tanpa dipersyaratkan. Sah akad gadai dengan melalui ijab dan qabul dari orang yang ahli berbuat baik sekalipun dengan barang pinjaman. Dan akad gadai tidak sah bila ada syarat yang dapat merugikan kedua belah pihak. Seperti barang gadaian tidak boleh dijual saat jatuh tempo melunasi. Dan juga seperti manfaat dari barang gadaian menjadi miliknya penerima gadai.
Ka'ayyasyrata seperti hendaknya mensyaratkan siapa ar-rahin wal murtahin an-nazawaida terhadap bahwasanya lebih-lebihan marhunatun ialah digadakan walayal zamu dan tidak tetap apa rohnu illa biqabdin kecuali dengan menerima bidni dengan izin waliyadu dan adapun kekuasaan limurtahin ialah milik orang yang menerima gadai wahya dan adapun aliyadu amanatan ialah amanah wasuddiqah dan dibenarkan siapa murtahinin fi talafi dalam kerusakan la raddin tidak dalam mengembalikan walahu dan ialah bagi murtahinin talabu bai'ihi adapun meminta menjual marhun in halla jika jatuh tempo dainun apa hutang wayu baru dan dipaksa rohinun siapa penggadai fa in aswarra lalu jika bersikuku siapa rohin ba'ahu maka menjual terhadap almarhum qadin siapa hakim wa'ala dan ialah atas maliki pemilik almarhum mu'natun adapun biaya perawatan mulai sedang tidak ada lahu ialah bagi malikihi rahnun apa gadai li akhara kepada yang lain wawatun dan menjima wat tazwijun dan menikahkan la minhu kecuali pada murtahin walau talafa dan andaikan berselisih siapa rohin dan murtahin fi rohnin dalam gadai au qadrihi atau kadarnya almarhum suddiqa maka dibenarkan rohinun siapa penggadai. Seperti juga kedua belah pihak mensyaratkan bahwa lebih dari barang gadaian juga termasuk digadaikan. Tidaklah akad gadai ditetapkan sah kecuali telah diterima dan mendapat izin. Kekuasaan barang gadaian ada di tangan penerima gadai dan kekuasaan tersebut bersifat amanah atau kepercayaan. Penerima gadai dikarenakan mengenai kerusakan barang bukan mengenai barang telah dikembalikan. Biaya perawatan barang gadaian menjadi tanggung jawab pemiliknya. Dan bagi pemilik barang gadaian tidak boleh menggadaikannya lagi kepada orang lain dan menjimaknya dan menikahkannya kecuali kepada penerima gadai itu sendiri. Dan andaikan penggadai dan penerima gadai berselisih dalam hal akadnya, gadainya atau kadarnya barang, maka yang dimenangkan adalah penggadai. Faslun adapun ini adalah fasal fil hajari dalam menjelaskan hajar yuhjaru dicegah siapa orang bijununin sebab gila ila ifaqatin hingga sembuh wasfiban dan anak kecil ila bulugin hingga baliu bihamsa sebab umur 5 bihamsa asyrata sebab umur 15 sanatan tahunya au khuri jamaniin atau keluarnya mani au haidin atau haid wana betul la'anati dan adapun tumbuhnya bulu kemaluan al-khoshinati yang tebal fi kafirin dan dalam orang kafir amaratun ialah tanda ala bulugihi atas balunya kafirin di sini sebab kabinain seperti bangunan wasyajarin dan pohon wasamarin dan buah wairi muabbarin yang tidak dirawat. Fasal di sini menjelaskan tentang hukum-hukum syuf'ah. Syuf'ah yaitu mengambil alih secara otoritatif, hanya berlaku bagi mitra dalam penjualan tanah beserta isinya, seperti bangunan, pohon, buah yang tidak dirawat. Babu fil ijarati, bab adapun ini adalah bab fil ijarati dalam menjelaskan ijarah tasihhu sah ijaratun apa persewaan bi ijabin dengan ijab kaajar tuka seperti menyewakan siapa aku bikada dengan sekian wa qabulin dan qabul kastajar tuh seperti menerima sewa siapa aku biajri dengan upah maklumin yang diketahui fi manfaatin dalam manfaat mutaqawwimatin yang dihargai ma'lumatin yang diketahui waqi'atin yang nyata li muqtari bagi orang yang menyewa ghairi mutadamminin yang tidak mengandung li istifa'i ainin untuk mengambil benda kos dan seraya sengaja wa ala mukrin dan ialah atas orang yang menyewakan taslimu miftahi darin adapun menyerahkan kunci rumah wa imaratuha dan bangunannya darin fa in badara maka jika bergegas siapa mukrin wa illa dan jika tidak bergegas fali muqtari maka ialah boleh bagi orang yang menyewa hiyarun adapun pilihan. Bab di sini menjelaskan tentang ijarah atau persewaan. Akad ijarah yaitu persewaan sah melalui ijab dengan biaya upah yang diketahui mengandung manfaat yang ada nilai harganya
dan diketahui nyata dirasakan oleh penyewa dan tidak termasuk mengambil bendanya secara sengaja. Wajib bagi orang yang menyewakan yaitu menyerahkan kunci rumah dan bangunannya jika ia bergegas terhadap apa yang harus ia lakukan. Jika tidak, maka hak bagi penyewa yaitu boleh memilih melanjutkan atau membatalkan. Wa'ala muqtarin, dan ialah wajib atas orang yang menyewa tandifu arswatiha, ada membersihkan halamannya darin mingkunasatin dari sampah. Wahwa, dan adapun muqtarin aminun ialah orang yang dipercaya muddatal ijarati di masa penyewaan, wa kadada seperti ini muddatal ijarah ba'daha di setelah al ijarah. Keajirin sebagaimana orang yang menyewakan, fala dhamana maka tidak ada tanggung jawab ialah maujud illa bitaksirin kecuali sebaca roboh, wala ujrata dan tidak ada upah ialah maujud bila syartin dengan tanpa syarat, wa taqarrara dan menjadi tetap apa ujara alaihi atas muqtarin bimudi muddatin sebab lewatnya masa, wa illam yastawfi meskipun tidak memenuhi siapa muqtarin wa tanfasihu dan menjadi rusak apal ijarah bitalafi mutafa sebab rusaknya barang yang dipenuhi minhu apa dari barang muayyan yang ditentukan fil mustaqbali dalam masa yang akan datang, walau ikhtalafa dan andaikan berselisih siapa al muqtari fi ujratin dalam hal upah au muddatin atau masa takhalafa maka saling bersumpah siapa al muqtari wa fusikhot dan dirusak apa al ijarah. Wajib bagi penyewa membersihkan sampah yang ada di halaman rumah. Dan penyewa statusnya adalah orang yang diberi amanah selama berlangsungnya masa penyewaan dan begitu pula setelahnya, sebelum dikembalikan pada pemiliknya. Sebagaimana orang yang menyewakan dirinya sendiri, oleh sebab itu tidak perlu bertanggung jawab kecuali bila ceroboh. Dan tidak perlu memberi upah bila tanpa melalui perjanjian. Dan upah menjadi tanggungannya penyewa sebab telah melewati masanya, sekalipun ia tidak menggunakannya. Dan bila barang yang disewakan rusak, maka akad ijarah menjadi batal khususnya untuk masa yang akan datang. Sedang yang sudah berjalan tetap sah dan upahnya disesuaikan. Bila terjadi perselisihan antara yang menyewakan dan penyewa dalam masalah upah atau masalah sewaan, maka keduanya saling bersumpah dan akad sewa dibatalkan. Babun fil ariyati, babun adapun ini adalah bab fil ariyati dalam menjelaskan ariyah sihun sa'i'arad ainin apa meminjamkan barang lintifai untuk diambil manfaatnya, mamlukin yang dimiliki, mubahin yang dibolehkan, bilafdin dengan lafal, yushiru yang mengisyaratkan apa lafdin, bidnin dengan izin fihi di dalam intifain. Karo tukar seperti minjamkan siapa aku kah terhadapmu. Wa ala musta'irin dan ialah wajib atas orang yang meminjam domanu kimatin adapun mengganti harganya yauma talafin di hari rusaknya. La bisti'mali bukan sebab digunakan, wa alaihi dan ialah wajib atas musta'irin mu'naturuddin adapun biaya pengembalian, walikulli dan ialah boleh atas masing-masing rujukan adapun menarik kembali. Jadi bab di sini menjelaskan tentang ariyah atau pinjaman. Ariyah yaitu meminjamkan barang dan sah dilakukan untuk diambil manfaatnya dan dimiliki oleh orang yang meminjamkan. Manfaat itu dihalalkan oleh syariat melalui lafal yang mengisyaratkan atau pemberian izin untuk mengambil manfaat sesuatu barang seperti aku minjamkan kepadamu, dan wajib bagi peminjam mengganti harga barang di hari kerusakannya kecuali sebab pemakaian normal, maka tidak perlu mengganti. Ausaitu dan dengan ijab mewariskan siapa aku lahu kepadanya. Ma'aqobuli muayyanin serta kabulnya orang yang ditentukan ba'da mauti musin setelah kematiannya orang yang berwasiat. Lafi zaidin bukan dalam bagian yang melebihi ala sulusin atas 1/3. Fi marodin dalam sakit
Mahufin yang dikhawatirkan iradahu jika menolak terhadap az-zaid warithun siapa ahli waris. Bab di sini menjelaskan tentang wasiat. Sah wasiat seorang mukallaf yang merdeka untuk aspek halal kandungan dan seorang ahli waris yang telah mendapat persetujuan dari para ahli waris yang lain. Dan tidak sah berwasiat lebih dari 1/3 harta mayit pada saat dia sedang sakit kritis jika ahli waris menolaknya. Wayu tabiru dan dihitung minhu dari sulusin minhu dari sulusin idkun apa kemerdekaan ulikoh yang digantungkan apa itkun bil mauti dengan kematian waqfin dan seperti wakaf wahibatin dan memberian watabtulu dan menjadi batal apal wasiat birujuin dengan menarik kembali binahwi dengan semisal lakotuha membatalkan siapa aku terhadap al-wasiyah wahada dan adapun ini liwarisi ialah untuk ahli warisku wabaiin dan dijual warohnin dan digadaikan wa'ardin dan diarahkan alaihi atas bai'in warohnin wagirashin dan ditanami tumbuhan giras watafa'u dan memberi manfaat maitan terhadap mayat sodakoh apa sodakoh wa du'aun dan doa. Terhitung pula sebagai 1/3 harta mayit itu pertama kemerdekaan atau budak yang digantungkan atas kematian tuannya. Dan yang kedua wakaf dan yang ketiga hibah. Dan akad wasiat bisa dibatalkan melalui penarikan kembali dengan cara yang pertama mengucapkan aku membatalkan wasiat dan barang ini untuk ahli warisku. Dan yang kedua dijual dan yang ketiga digadaikan dan yang keempat disiapkan untuk dijual atau digadaikan dan yang kelima ditanami tumbuhan giras. Tumbuhan giras ini adalah semacam tumbuhan yang bisa hidup lama. Dan sedekah dan doa memberi manfaat tersendiri kepada mayit. Babul faraid, adapun ini adalah bab faraid. Al-furudu adapun beberapa bagian fi kitabillahi ta'ala, fi kitabillahi dalam kitab Allah ta'ala maha tinggi siapa Allah. Sulusani ialah 2/3 lisna ini bagi 2 orang mimbintin dari anak perempuan wabinti ibnin dan anak perempuannya anak laki-laki wa uhtin dan saudara perempuan bahwa ini bagi ayah ibu wali abin dan bagi ayah wa aswabah dan menjadikan aswabah kula terhadap semuanya ahun siapa saudara laki-laki sawa yang menyertai siapa ahun. Bab di sini menjelaskan tentang faraid atau warisan. Besar bagian di dalam Al-Quran Allah yaitu 2/3 untuk 2 orang atau lebih anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah. Dan semuanya ini bisa mendapat aswabah bil ghair sebab adanya saudara laki-laki yang setara dalam rutbah dan idlalnya. Yang dimaksud rutbah ini tingkat generasi yaitu ibnun, bintun, ibnu ibnin, bintu ibnin, ahun, uhtun. Roidlah kedekatan hubungan darah seperti saudara kandung lebih dekat daripada saudara seayah. Wal ukhrayaini dan terhadap 2 yang lain al ulayani siapa yang awal keduanya wanisfu dan 1/2 lahunna bagi mereka perempuan binti wa binti ibni wa uhti laboini wali abi mufaridatin yang tunggal semuanya wali zawji dan bagi suami
Walaysa yang tidak ada li zaujatihi ala bagi istrinya zauj far'un apa anak wa rubu'un dan 1/4 lahu untuk zaujin ma'ahu bersama far'iha walaha dan untuk zauja dunahu tanpa far'ihi wa sumun dan 1/8 laha untuk zauja ma'ahu bersama far'ihi wa sulusun dan 1/3 li ummin untuk ibu. Laisa yang tidak ada limaiti hayalah bagi mayitnya far'un apa anak wala adadun dan tidak ada banyak min ikhwatin dari beberapa saudara wali waladaiha dan untuk kedua anaknya. Dan dua yang lainnya util abawaini wali abin mendapat aswabah ma'al ghair sebab dua yang awal binti wa binti ibnin. 1/2 untuk mereka keempat perempuan yang mendapat 2/3 yang jumlahnya hanya 1 dan untuk suami yang almarhumah istrinya tidak memiliki anak. Dan yang 1/4 untuk suami jika bersama anaknya almarhumah istri dan untuk istri yang almarhum suaminya tidak memiliki anak. Dan untuk 1/8 untuk istri jika bersama anaknya almarhum suami. Dan yang 1/3 untuk ibu jika mayit tidak memiliki keturunan dan beberapa 2 atau lebih saudara baik laki-laki ataupun perempuan. Dan untuk 2 anak ibu atau saudara seibu baik laki-laki ataupun perempuan. Wasudusun dan 1/6 liabin untuk bapak wajaddin dan kakek limaitiha yang ialah bagi mayitnya abi wahidin far'un adapun anak wa ummin dan untuk ibu limaitiha yang ialah bagi mayitnya ummin wa dalikanan adapun itu far'un atau adadun atau banyak min ikhwatin dari beberapa saudara wajadatin dan untuk nenek wa binti ibnin dan untuk 1 anak perempuannya anak laki-laki fa'aksar atau lebih ma'a bintin bersama anak perempuan au binti ibnin atau anak perempuannya anak laki-laki a'la yang lebih tinggi wa ukhtin dan untuk 1 saudara perempuan fa'aksar atau lebih li'abin bagi ayah ma ukhtin bersama 1 saudara perempuan li'abawaini bagi ayah dan ahun dan saudara laki-laki li'abawaini bagi ayah dan ibu bi'abin dengan ayah wabnin dan anak laki-laki wabnihi dan anak laki-lakinya ibnin wa ahun dan saudara laki-laki li'abin bagi ayah bihima dengan bi'abi wa ibnin wa bi'akhin dan dengan saudara laki-laki labawaini bagi ayah dan ibu wali ummin dan ahi bagi ibu bi'abin dengan ayah wa far'in dan anak wa ibnu ahin dan anak laki-lakinya saudara laki-laki labawaini bagi ayah dan ibu bi'abin dengan ayah wa jaddin dan kakek wabnin dan anak laki-laki wa ahin dan saudara laki-laki wali abin dan ibnu ahin bagi ayah biha ulai dengan mereka al abu wal jad wal ibnu wabnuhu wal ahu asyafiq wal ahu li abin wa ibni akhin dan dengan anak laki-laki saudara lakinya saudara laki-laki li abu ini bagi ayah dan ibu wa madan adapun sesuatu harta fadolah yang lebih apa ma au akullu atau harta keseluruhan li aswabati ialah untuk ahli waris aswabah atau sisa cucu dari anak laki-laki oleh anak laki-laki atau cucu laki-laki dan anak laki-laki yang lebih dekat darinya kakek oleh ayah dan nenek seibu oleh ibu dan nenek seayah oleh ayah dan ibu dan saudara laki-laki kandung oleh ayah anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki dan saudara laki-laki seayah oleh ayah anak laki-laki dan saudara laki-laki kandung. Kalau saudara laki-laki seibu oleh ayah dan anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung oleh ayah kakek anak laki-laki saudara laki-laki dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah oleh 6 orang laki-laki di atas dan anak laki-laki saudara laki-laki kandung. Harta lebihan setelah persentase atau keseluruhan harta diberikan kepada ahli waris asobah.
Wahiyar dan adapun asoba ibnu ialah anak laki-laki, fabnuhu kemudian anak laki-lakinya ibnun, fa'abun kemudian ayah, fa'abuhu kemudian ayahnya ayah, fa'ahun kemudian saudara laki-laki, liabawaini bagi ayah dan ibu, wali abin dan bagi ayah, fabanuhuma kemudian para anak laki-lakinya ahun liabawaini wali abin, fa'amun kemudian paman dari ayah, liabawaini bagi ayah dan ibu, wali abin kemudian amun bagi ayah, fabanuhuma kemudian para anak laki-lakinya amun liabawaini fali abin, famuktikun kemudian yang orang yang memerdekakan, fadukuru asobatihi kemudian para laki-laki ahli waris asobahnya muktik, falawijita namun andaikan berkumpul banunun siapa para anak laki-laki, banatun dan para anak perempuan, au ikhwatun atau para saudara laki-laki, wa akhawatun dan para saudara perempuan, fatirkatu maka adapun harta peninggalan lidzakari untuk satu laki-laki, mislu hadil unsain ialah seperti bagiannya dua orang perempuan. Ahli waris aswabah meliputi anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki, ayah, kakek dari ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak dari saudara laki-laki sekandung dan seayah, paman dari ayah sekandung, paman dari ayah seayah, anak dari paman jalur ayah sekandung dan seayah, orang yang telah memerdekakannya, para laki-laki ahli waris aswabah dari al-muktik. Faslun fi bayani usulil masail. Adapun ini ialah fasal fi bayani usulil masail dalam menjelaskan beberapa asalnya beberapa masalah. Aslul mas'alah adapun asal masalah. Ada duru'usi ala jumlah beberapa kepala, ingkar jika ada al-warasata apa ahli waris aswabatin adalah para ahli waris aswabah, wa qaddir dan menghitunglah siapa kamu adzakaro terhadap satu laki-laki, unsaya ini terhadap dua perempuan, ini jitamaha jika berkumpul siapa adzakari wal unsa. Wa aslu kulli faridatin adapun asal masalah setiap bagian pasti, fiha ialah tetap di dalam faridat, nisfani adapun 1/2, au niswa ataupun 1/2, wa dan sesuatu bakia yang tersisa, pama isnani ialah 2, au sulusani atau 2/3, wa sulusun dan 1/3, au sulusani atau 2/3, wa dan sesuatu bagian tersisa, pama au sulusun atau 1/3, wa dan sesuatu bagian tersisa, pama salah satu ialah 3, au rubun atau 1/4, wa dan sesuatu bagian tersisa, pama arba'atun ialah 4. Jadi fasal di sini menjelaskan tentang asal masalah atau kelipatan persekutuan terkecil. Bilangan KPK ditentukan dengan menghitung jumlah kepala. Jika ahli warisnya adalah ahli waris aswabah atau sisa, dan hitunglah satu kepala laki-laki itu setara dengan 2 kepala perempuan. Apabila keduanya berkumpul, bilangan KPK bagian pasti meliputi kalau 1/2 dan 1/2 atau 1/2 dan aswabah sama dengan 2. Kalau 2/3 dan 1/3 atau 2/3 dan aswabah atau 1/3 dan aswabah sama dengan 3. Dan 1/4 dan aswabah sama dengan 4. Au sudusun atau 1/6, wama dan sesuatu bakia yang tersisa, pama au sudusun atau 1/6, wasulusun dan 1/3, au wasulusani atau dan 2/3, au nisfun atau 1/2,
sitatun ialah 6, autumun atau 1/8, wa dan sesuatu bagian tersisa apa ma, awanisfun atau dan 1/2, wa dan sesuatu bagian tersisa apa ma, thamaniyatun ialah 8, aurubun atau 1/4, wa sudusun dan 1/6. Isna asyara ialah 12, au sumunun atau 1/8, wa sudusun dan 1/6. Arba'atu wa ishruna ialah 24, wa ta'mulun dan naik sitatu apa KPK 6 ila syaratin hingga KPK 10. Wasna asyara dan KPK 12 ila sab'ata asyara hingga KPK 17 mitran seraya ganjil. Arba'atu wa ishruna dan KPK 24 disab'ati wa ishrina kepada KPK 27. Jadi kalau 1/6 dan asobah satu wanita perawan waludun dan wanita walud aula ialah lebih utama. Arkan adapun rukun-rukunnya nikah, zaujatunya adalah mempelai wanita, wa zaujun mempelai laki-laki, wa waliyun dan wali, wa syahidani dan 2 orang saksi, wa sigatun dan sigat, wa syurita dan disyaratkan fiha di dalam sigah. Ijabun apa ijab minal wali dari wali. Bab ini menjelaskan tentang bab nikah. Disunahkan menikah bagi orang yang sudah kebelet kawin dan mampu secara finansial, dan disunahkan melihat satu sama lain selain aurat sholat. Disunahkan berkhutbah untuk akad nikah dan menikahi wanita dayina, nasibah, cantik, baidah, perawan dan walud itu lebih utama. Yang dimaksud dengan wanita dayina adalah wanita yang memegang teguh agamanya, dan wanita nasibah adalah wanita yang memiliki garis nasab keturunan yang baik. Dan wanita baidah adalah wanita yang bukan golongan kerabat terdekatnya. Dan kalau wanita walud adalah wanita yang berpotensi bisa memiliki banyak anak. Dan rukun-rukun nikah meliputi mempelai wanita, terus mempelai laki-laki, wali, 2 orang saksi, yang kelima sigat, dan disyaratkan harus adanya ijab dari wali. Kazawwajtuka seperti mengawinkan siapaku ka terhadapmu, au angkatuka atau menikahkan siapaku ka terhadapmu, wa qabulun dan qabul muttasilun yang bersambung bihi dengan ijabun ka tazawwajtuha seperti mengawini siapaku ha terhadap zaujah, au nakatuha atau menikahi siapaku ha terhadap zaujah, au qabiltu atau menerima siapaku, au raditu atau meridai siapaku nikah terhadap menikahi zaujah. Wasahha dan sah apa nikah bitarjamatin dengan terjemah la ma'a ta'liqin tidak disertai penggantungan syarat, wa ta'kitin dan pembatasan waktu, fi zaujati dan disyaratkan dalam mempelai wanita, huluun apa kosong min nikahin dari pernikahan, wa iddatin dan masa iddah, wa ta'yinun dan ditentukan, wa adamu mahramiyatin dan tidak adanya hubungan mahram, binasabin sebab nasab, fayahrum maka haram nisa uqrabatin apa wanita kerabat, ghair waladi umumatin yang selain anaknya bibi dari jalur ayah, wahulatin dan anaknya bibi dari jalur ibu, aurodoin atau sebab persusuan, fayahrum maka menjadi haram bihi sebab ridoin, man siapa orang, yahrum yang haram siapa man, binasabin sebab nasab. Seperti aku kawinkan kau atau aku nikahkan kau, dan qabul yang bersambung dengan ijab, dan sah menikah dengan ijab dan qabul yang diterjemahkan ke bahasa lain dan tidak disertai dengan penggantungan syarat dan pembatasan waktu. Dan disyaratkan bagi pihak mempelai wanita kosong dari tali pernikahan dan masa iddah, dan ditentukan orangnya dan tidak ada hubungan mahram sebab nasab. Oleh sebab itu haram menikahi kerabat sendiri kecuali anaknya paman sepupu dari jalur ayah dan ibu, atau hubungan mahram sebab persusuan. Maka dengan pertalian rodle ini diharamkan menikahi kerabat sebagaimana dalam pertalian nasab. Au musaharatin atau sebab pernikahan, fatah rumah maka menjadi haram zaujatu aslin apa istrinya orang tua, wafas dan istrinya anak, wa aslu dan orang tuanya, zaujatin istri, wa keadaan seperti ini pula aslu zaujah, fasluha apa anaknya zaujah, yang dahula jika telah dukhul siapa zauj biha dengan zaujah, wa fi zauji dan disyaratkan dalam mempelai laki-laki, ta'yinun apa ditentukan, wa adamu mahromatin dan tidak memiliki istri yang semahram, lil mahtubati bagi wanita yang dilamarnya, tak tahu di bawah azauj,
Nafis syahidah ini dan disyaratkan dalam 2 orang saksi ahliyatu syahadatin apa keahlian sebagai saksi wa adamu ta'yuniha dan tidak ada ditentukannya asyahidain lil wilayatin kepada kewalian wa syuhadan sahaba nikah bimas turai dengan 2 orang yang mastur keadilannya. Hubungan mahram sebab pernikahan, maka haram menikahi istrinya orang tua atau ibu tiri, istrinya anak menantu, orang tuanya istri mertua. Demikian pula haram menikahi anaknya istri atau anak tiri perempuan jika istri tersebut sudah didukhul. Dan disyaratkan bagi pihak mempelai laki-laki ditentukan orangnya dan tidak memiliki istri yang semahram dengan wanita lamarannya yang masih di bawah kekuasaannya. Dan disyaratkan bagi 2 orang saksi yaitu punya keahlian sebagai saksi dan salah satu atau keduanya tidak ditentukan untuk merangkap juga sebagai wali. Dan sah akad nikah dengan dihadiri oleh 2 orang saksi yang adil mastur. Wabana dan jelas butlanuhu apa batalnya nikah bihujjatin sebab adanya alasan fi dalam nikah au biqrari zaujaini atau sebab pengakuan dari kedua mempelai fi haqqihima dalam haknya zaujain bima dengan sesuatu yang mencegah masihatahu terhadap keabsahannya nikah wa halafat dan bersumpah muda'iyatun mahrumiyatin siapa wanita yang berdakwah tentang kemahroman lau tarudahu yang tidak meridai siapa muda'iyah mahrumiyah terhadap zaujah wa halafat dan bersumpah siapa zauj li rodiyatin karena wanita yang ridho iqtadarat yang beralasan siapa rodiyah. Dan jelas nikah menjadi batal sebab adanya alasan atau mengenai kebatalannya atau sebab pengakuan dari kedua mempelai di dalam hak mereka mengenai adanya sesuatu yang mencegah keabsahan nikah. Dan mempelai wanita yang berdakwah bahwa dirinya semahram dengan mempelai laki-laki dan tidak rela menikah dengan pada saat akad atau setelahnya, maka diharuskan bersumpah. Dan jika mempelai wanita rela menikah dengannya pada saat akad atau setelahnya dan beralasan ia rela menerima dengannya karena lupa atau salah orang al-mar'a al-baligho fi baqaratin dalam hal keperawanan bila yaminin dengan tanpa sumpah wa fi suyubatin dan di dalam ketidakperawanan qabla aqdin di sebelum akad biyaminiha dengan sumpahnya al-mar'a al-baligho. Dan disyaratkan bagi wali yaitu harus adil, merdeka dan mukallaf. Dan kebalikan dari semua kriteria syarat wali di atas menjadikan hak perwalian berpindah kepada wali ab'ad. Wali itu adalah bapak, jika tidak ada maka kakek dari bapak. Keduanya berhak menikahkan wanita perawan atau janda yang belum diwati tanpa persetujuan dari mereka dengan pria yang sekufu sepadan, kecuali janda yang sudah diwati dan balighh, maka tidak boleh menikahkan kecuali mendapat persetujuan darinya secara lisan. Dan wanita yang sudah balighh mengaku bahwa ia masih perawan itu dibenarkan tanpa harus bersumpah. Lain halnya bila sebelum akad mengaku bahwa ia sudah tidak perawan, maka bisa dibenarkan jika ia bersumpah. Tumma tabtuha kemudian ahli waris aswabahnya wilayah wahwa dan adapun aswabtuha ahun ialah saudara laki-laki ya bawa ini bagi ayah dan ibu, fa'ahun kemudian saudara laki-laki, li'abin bagi ayah, fabanuhuma lalu anak-anaknya ahul abawa ini wali abin, fa'amun lalu paman dari ayah, tumma mu'tikun kemudian orang yang memerdekakan, fa'aswabatuhu lalu ahli waris aswabahnya mu'tikun, fayuzawijuna maka boleh mengawinkan siapa sabatuha balighatan terhadap wanita yang baligh bi idni thayyibin dengan izinnya wanita janda buat in sebab diwati utkon dengan ucapan wasanti bikrin dan dengan diamnya wanita perawan ustudinat yang diminta izin siapa bikrin
Tsumma qadin, kemudian hakim, fayuzawiju, maka mengawinkan siapa qadin bikuf'in dengan pria sepadan, balighatan terhadap wanita baligh, mudimah yang ditiadakan, waliyuha siapa walinya balighah, au ghaba atau tidak ada siapa waliyuha, marhalataini dalam jarak 2 marhalah, au ta'adzara atau berhalangan, wusula pas sampai ilahi kepada al-wali, ya khaufi karena takut, au fuqida dilenyapkan siapa waliyuha, au adalah atau menolak siapa waliyuha, mukallafatan terhadap wanita mukallaf, da'at yang mengajak siapa mukallafatan, ila kuf'in kepada pria yang sepadan, summa muhakkamun, kemudian muhakkam, adlun yang adil. Kemudian ahli waris aswabah, yaitu saudara laki-laki kandung, lalu saudara laki-laki seayah, lalu para anak laki-laki dari mereka berdua, lalu paman dari jalur ayah, kemudian orang yang telah memerdekakannya, dan lalu ahli waris aswabahnya orang yang telah memerdekakannya. Dan mereka semua di atas boleh menikahkan wanita baligh melalui persetujuan secara lisan dari wanita janda, sebab wati dan diamnya gadis perawan yang dimintai persetujuannya. Dan kemudian hakim, maka boleh ia menikahkan wanita baligh yang tidak mempunyai wali atau walinya tidak ada sejauh 2 mashalah, yaitu 7,4 km, atau berhalangan hadir menjadi wali karena takut dan tidak diketahui keberadaannya, atau menolak untuk menikahkan wanita mukallafnya yang minta dinikahkan dengan pria yang sekufu. Kemudian muhakkam, orang yang dipasrahi menjadi hakim harus adil. Wali qadin, dan ialah boleh bagi hakim tazwijuman, adapun menikahkan wanita, qolat yang mengatakan siapa mal annaha terhadap perkataan adapun saya, khaliyatun ialah kosong, an-nikah hindari pernikahan, wa iddatin dan masa iddah, malam ya'rif selama tidak mengetahui siapa qadin, laha pada man zaujan terhadap suami, wa ila dan jika tidak malam ya'rif curita maka disyaratkan isbat apa kepastian lifirokihi pada pisahnya az-zawj wali muhbirin, dan boleh bagi wali mujbir taukilun apa mewakilkan fi tazwiji muwaliyatihi dalam mewakilkan anak-anak perwaliannya muhbir biwail idniha dengan tanpa izinnya muwaliyatihi, wa'ala wakilin dan wajib atas wakil riayatu haddin apa menjaga bagian semestinya, walighairihi dan boleh bagi selain mahbirin, wa ba'da idzanin setelah izin lahu bagi ghairihi fihi di dalam tazwij, wali zaujin dan boleh bagi mempelai pria taukilun apa mewakilkan fi qabulihi dalam qabul an-nikah. Diperbolehkan bagi hakim menikahkan wanita yang mengatakan aku kosong dari tali pernikahan dan masa iddah, selama ia tidak mengetahui bahwa wanita tersebut telah bersuami, dan jika mengetahui maka disyaratkan adanya kepastian suaminya telah menceraikannya. Dan boleh bagi wali mujbir, yaitu mewakilkan kepada orang yang tertentu untuk menikahkan anak perwaliannya tanpa melalui persetujuannya. Dan kewajiban atas wakil adalah menjaga bagiannya semestinya. Dan boleh bagi wali yang bukan mujbir mewakilkan setelah mendapat izin dari anak perwalian untuk dinikahkan. Dan boleh bagi mempelai pria mewakilkan persyaratan qabul nikahnya. Far'un, adapun ini ialah cabang masalah, yuzawi cuma nikahkan hati kota amro'atin terhadap hati kota perempuan hayatin yang hidup. Waliwha siapa walinya imro'ati hayatin biidni atikotin dengan izinnya atikoh, wa mata balighatan dan terhadap amatnya wanita yang baligh. Waliwha siapa walinya balighah biidniha dengan izinnya balighah.
Wadah seraya semata-mata beligo wa amata sogiro dan terhadap amatnya wanita kecil, bikri yang perawan wa sogirin dan laki-laki kecil, abun siapa ayah ligiptotin karena keuntungan layuzawiju dan tidak boleh menikahkan siapa abun abdahuma terhadap budak laki-lakinya sogir wa sogir. Wasayidun dan siapa tuan amatatun terhadap amatnya sayidun walau kana swagiratan walaupun ada siapa amatatun yang masih kecil wala yang kuran tidak boleh menikah abdun siapa budak laki-laki illa bidni sayyidihi kecuali dengan izinnya tuannya abdun. Yang boleh menikahkan atikonya wanita yang masih hidup adalah wali dari wanita yang telah memerdekakannya yang masih hidup tersebut dengan melalui persetujuan dari atikoh. Dan yang boleh menikahkan amatnya majikan perempuan yang balighah adalah walinya majikan tersebut dengan melalui persetujuan majikan itu semata. Yang boleh menikahkan amatnya wanita kecil yang perawan dan laki-laki kecil adalah sang ayah karena mendapatkan untung. Dan tidak boleh sang ayah menikahkan budak laki-laki milik anak laki-laki atau perempuannya yang masih kecil. Dan tuan menikahkan amatnya sekalipun masih kecil. Dan budak laki-laki tidak boleh menikah kecuali telah mendapatkan persetujuan dari tuannya. Faslun fil kifaati, faslun apun ini ialah fasol fil kifati dalam menjelaskan kekufuan. La yukafiu tidak menyepadani hurotan terhadap wanita merdeka, wala afifatan dan tidak terhadap wanita yang afifah, wa nasibatan dan wanita nasib, wa sadimatan dan wanita selamat min hirofin dari beberapa pekerjaan, niatin yang rendahan, wa min aibi nikahin dan dari aibnya pernikahan, kajununin seperti gila, wa judamin dan penyakit kusta, wa barosin dan penyakit belang. Goirun siapa pria yang selainnya wala yuqabaluna tidaklah diganti ba'duha apa sebagian dari hurutan afifatan ilakhirihi bibadin dengan sebagian yang lain yuzawijuha dan menikahkan terhadap imro'ah bighairi kuf'in dengan pria yang tidak sekufu. Waliyun siapa wali lakodin bukan hakim birido kulin dengan kerelaan masing-masing. Jadi fasal di sini menjelaskan tentang kekufuan atau kesepadanan. Tidaklah sepadan dengan wanita merdeka dan wanita afifah. Wanita afifah ini adalah wanita solihah yang terjaga dari perbuatan fasik. Dan wanita nasibah dan wanita yang selamat dari pekerjaan yang rendahan, dari aib pernikahan seperti penyakit gila, kusta, dan boros, yaitu pria yang tak memiliki sifat-sifat di atas. Tidaklah sebagian kriteria kafaat bisa diganti dengan sebagian yang lain. Dan wali boleh menikahkan putrinya dengan pria yang tidak sukufa apabila masing-masing dari wali dan putrinya rela. Demikian ini tidak boleh dilakukan oleh hakim. Faslun, adapun ini adalah fasal fi nikahil amati dalam menjelaskan menikahi amat harum haram lihuri bagi laki-laki merdeka nikahu amatin apa menikahi wanita budak illa bi'ajzin kecuali sebab lemah aman dari orang tasluhu yang layak siapa man litamattu'i untuk dibuat senang-senang wa bihaufi dan sebab takutnya hurin zina terhadap zina wa halal dan halal li muslimin bagi orang muslim wa wal kitabiyati apa muati budak kitabiyah. Pasal di sini menjelaskan tentang menikahi amat atau perempuan budak. Haram bagi laki-laki merdeka menikahi wanita budak kecuali pertama, ia tidak mampu menemukan wanita merdeka yang layak untuk dibuat senang-senang. Dan yang kedua, ia khawatir akan berbuat zina. Dan halal bagi tuan yang muslim menggauli budak
kitabiahnya sendiri. Faslun fis sodaki, adapun ini adalah fasal fis sodaki dalam menjelaskan mas kawin. Sunnah disunahkan dzikru sodakin, apa menyebutkan mas kawin, fi aqdin dan akad, wa madan adapun sesuatu soha yang sah pama sama dan seraya sebagai harga, soha maka sah pama sodakon seraya sebagai mas kawin, walaha dan boleh bagi zaujah habis nafsiha apa mana dirinya zaujah ditakbido supaya menerima siapa zaujah, ghairu muwajjalin terhadap mahar yang tidak diakati hutang, walau angkaha dan diandaikan menikahkan siapa al-wali sogiratan terhadap anak kecil, atau rasyidatan atau wanita yang pintar, bikron yang perawan, bila idnin dengan tanpa izin, biduni mahri mislin dengan tanpa mahar standar, au ayyanat atau menentukan siapa, au rasyidatan bikron lahu kepada sodaki kodran terhadap kadar, fanakosoh lalu kurang apa sodaki anhu dari kodron. Pasal di sini menjelaskan tentang mas kawin. Disunahkan menyebutkan mas kawin pada saat akad, dan sesuatu yang sah dijadikan sebagai alat pembayaran maka sah pula dijadikan sebagai mas kawin. Dan boleh bagi istri menahan dirinya untuk digauli supaya menerima mas kawin yang tidak diakati hutang. Dan andaikan wali menikahkan putri kecilnya atau putrinya yang sudah pintar dan perawan dengan tanpa persetujuannya, atau dengan mahar di bawah standar, atau dengan mahar yang kadarnya kurang dari ketentuannya. Soha maka sah nikah bimahri mislin dengan mahar standar, wa fi wat'i nikahin ialah dalam wat'i nikah fasidin yang rusak. Mahrul adapun mahar mislin standar witaqarraru dan menjadi tetap kulhu apa seluruh aswadak bimauti sebab mati, awat'in atau wati, wayaskutu dan gugur apa aswadak bifirakin sebab pisah qoblahu di sebelum wat'i, kafishiha seperti memfasahnya zaujah, wayatasyattahru dan menjadi setengah apa aswadaki bitolakin sebab tolak qoblahu di sebelum wat'in, wasuddiqo dan dibenarkan nafi wat'in siapa orang yang menafikan wati, wa idza ikhtalafa dan di saat berselisih siapa azaujan fi qadrihi dalam kadarnya aswadaki, au sifat di atas sifatnya aswadaki, wala bayyinatin dan tidak ada saksi ala mawjud, tahalafa maka saling bersumpah siapa azaujan, thumma yuftahu kemudian difasah al-musamma apa yang telah disebutkan, wajibu dan wajib mahrul misli apa mahar standar, walaysa dan tidak ada liwali ialah bagi wali, afwan apa ampunan amahrin dari mahar. Maka sahlah nikahnya dengan membayar mahar standar, dan persetubuhan yang terjadi dalam pernikahan yang rusak maka diwajibkanlah pembayaran mahar standar. Dan mas kawin menjadi tetap tidak bisa gugur sebab kematian dari salah satu mempelai atau sebab wati. Dan mas kawin dapat gugur sebab penceraian sebelum wati, seperti halnya pihak perempuan membatalkan nikah, dan wajib membayar mas kawin 50% sebab talak sebelum wati. Dan apabila kedua mempelai berselisih tentang kadar atau sifat mas kawin, sedangkan di sana tidak ada saksi, maka keduanya saling bersumpah, dan kemudian mas kawin yang telah disebutkan difasah atau dibatalkan, dan wajib bagi mempelai laki-laki membayar mahar standar. Faslun fil qasmi wan nusyur, faslun pun ialah fasal fil qasmi dalam penjelasan menggiling, wan nusyuzi dan membangkang. Yajibu wajib qasmu apa menggiling lizaujati pada beberapa istri, ghairu syizatin yang tidak membangkang, walahu dan ialah boleh bagi zauj duhulun adapun mengunjungi filaili di waktu malam, ala ukhra atas istri yang lain, di daruratin karena darurat, wa fi naharin dan di waktu siang, lihajatin karena ada kebutuhan,
bila itolatin dengan tanpa berlama-lama, wa aktsaruhu dan adapun paling banyaknya kosmin talasun ialah 3 malam, wali jadidatin dan ialah bagi istri baru, bikrin yang perawan, sab'un adapun 7 malam, wa sayyibin dan bagi janda talasun adapun 3 malam, wa hajar dan memisahkan siapa zauj madja'an terhadap ranjang, wa darabaha dan memukul siapa zaujah terhadap zaujah binusyuzin sebab membangkang. Jadi fasal di sini menjelaskan tentang menggilir dan membangkang. Wajib menggilir beberapa istri kecuali teruntuk istri yang sedang mamyus atau membangkang. Dan boleh bagi suami mengunjungi istri yang lain yang bukan jatah gilirannya di malam hari apabila darurat, dan juga boleh di siang hari apabila ada kebutuhan dengan tidak berlama-lama. Dan maksimal dalam menggilir itu jatahnya 3 malam. Bagi istri baru yang perawan mendapatkan jatah 7 malam dan yang janda 3 malam pada waktu awal menikah. Dan boleh bagi suami berpisah ranjang dengan istri dan memukulnya sebab ia membangkang. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.